Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min zakarin wa unsa wa ja'alahum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal jamaah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur dan berterima kasih serta ridho terhadap nikmat Allah yang kita terima hingga saat ini, termasuk kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah salat Jumat, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan yang sangat diharapkan oleh umat Islam, sehingga mulai dari bulan Rajab umat sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Tuhan, berikan keberkatan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Saat ini masih bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Doa dan harapan ini membuktikan bahwa orang-orang Islam memang mengharapkan kehadiran Ramadan sebagai bulan maghfirah. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, khutbah ini akan saya mulai dengan mengungkapkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastaiqaza, wa anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Ashabus sunan wal hakim. Akan diangkat kolam pena atau akan dihilangkan atau tidak berdosa orang-orang yang tiga kelompok ini. Kelompok yang pertama adalah orang yang tidur sebelum dia bangun. Orang yang tidur lagi tidur, apapun yang dikerjakannya dia tidak berdosa, tidak dicatat sebagai dosa selama ia betul-betul tidur atau tidak menyadari apa yang terjadi baik di sekitarnya maupun terhadap dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan tidak dia sadari. Kemudian wa anis sobi hatta yahtalima, Allah akan mengangkat kolam pena tidak mencatat kesalahan dari seorang anak sampai dia balik akal. Anak-anak, apapun yang dilakukannya dia tidak berdosa, dia tidak salah, tidak akan dicatat suatu kesalahan yang akan mengakibatkan dia mendapat siksa. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila, tidak juga dikena dosa daripada orang yang gila sehingga dia bisa
menggunakan akalnya kembali. Saudara-saudara, saya sengaja mengingatkan hadis ini kepada diri saya dan kepada seluruh jemaah. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin pada bulan Ramadan ada orang yang masih merasa sebagai orang yang tidur, lalai, tidak sadar bahwa dia adalah mukallaf, orang dewasa. Ada orang yang masih merasa seperti anak-anak yang tidak perlu melakukan kewajiban-kewajiban. Ada orang yang merasa mungkin seperti orang gila, sehingga dia tidak melakukan kewajiban puasa Ramadan. Mudah-mudahan sidang jemaah yang dirahmati Allah tidak termasuk di antara 3 kelompok yang memang dibebaskan ini. Dan jangan sampai ada di antara kita yang berdoa kepada Tuhan untuk menghindarkan puasa, ia menjadi salah satu di antara 3 kelompok ini. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita beberapa hari lagi menurut hisab insya Allah hari Selasa tanggal 13 akan kita mulai puasa Ramadan. 12 malam kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan Qiyamul Lail. Bulan Ramadan selalu dibacakan hadis yang populer, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita saudara-saudara, saya, saudara-saudara, siapapun orangnya kecuali Nabi adalah orang yang terbiasa melakukan dosa, adalah orang yang selalu khilaf, melakukan sesuatu yang mengakibatkan kita berdosa. Nah, karena itulah kehadiran Ramadan sebagai bulan maghfirah, bulan keampunan, terbuka kesempatan untuk tobat. Sejauh mana, sebesar mana dosa yang ada pada kita selama 1 tahun atau tahun-tahun sebelumnya, di bulan Ramadan Allah buka pintu itu. Di bulan Ramadan Allah persilakan saudara-saudara umatnya, hambanya ini, untuk meminta kepadanya, karena dia membuka pintu maghfirah selama bulan Ramadan. Taubat adalah cara yang tepat. Taubat dari perbuatan yang kita lakukan menyinggung orang lain, kita harus minta izin, minta maaf. Taubat dari ucapan-ucapan kita cukup minta maaf. Tapi taubat daripada mengambil harta, merampas harta orang, mencuri harta orang, kembalikan harta itu. Kembalikan yang kau curi itu, kembalikan yang kau rampas itu kepada orangnya. Kecuali kalau dia mengatakan, sudahlah, sama kau aja lah itu, kumaafkanlah itu. Itu namanya taubat kalau berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau taubat hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kehilapan-kehilapan, kelalaian-kelalaian, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu, cukup mengucapkan astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah dan menyesali perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulangi kembali lagi. Saudara-saudara sekalian, karena itu pada bulan Ramadan ini ada 2 hal yang harus menahan. Karena Ramadan itu disebut imsak, maka kita selalu imsak. Kalaupun imsak itu saudara-saudara masih belum memulai puasa, imsak yang terbiasa kita lakukan di dalam hisab adalah 10 menit sebelum waktu fajar. Artinya mulai menahan, siap-siap menahan, siap-siap untuk mulai puasa Ramadan itu. Menahan dari apa? Dari 2 hal. Pertama, kita menahan secara fisik.
menahan dari sesuatu jangan sampai masuk ke dalam rongga tubuh kita melalui rongga terbuka. Mana rongga terbuka? Mulut, hidung, telinga, dan 2 tempat buang air. Kecuali dari rongga terbuka ini, kalaupun ada masuk ke dalam tubuh kita, maka dia tidak membatalkan puasa. Maka MUI memfatwakan tidak batal puasa bagi orang yang melakukan vaksin, karena vaksin itu injeksi atau suntikannya tidak melalui rongga terbuka. Jadi dia disuntik di tangannya atau di lengannya, tidak membatalkan puasa. Saudara-saudara sekalian, karena itu menahan makan dan minum. Perbuatan itu berat, iya. Karena memang makan dan minum itu adalah hajat kita, keinginan kita. Manusia tidak bisa lepas dari makan dan minum. Nah, tahanlah. Itu beberapa jam saja untuk tidak makan, untuk tidak minum. Karena memang itulah ujian, itulah cobaan, itulah perintah bagi seorang muslim pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menyahuti taubat yang dilakukan atau untuk menghilangkan dosa, kehilapan dan kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, imsak dari segi mental spiritual, menahan apa? Menahan dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, menahan dari hasad, dengki dan hianat, menahan dari berpikir yang tidak baik, apalagi berpikir kotor, berpikir yang merugikan orang lain, yang menyengsarakan orang lain. Pikiran itu harus ditahan. Termasuk saudara-saudara, dalam sistem teknologi sekarang ini, media sosial, menahan jari-jari untuk tidak mengomentari komentar-komentar, apalagi yang kemungkinan hoax pula. Apalagi melalui WA, dia menyampaikan unek-unek yang mencaci, memaki atau merugikan orang lain. Tahan diri. Kalaupun menahan seperti itu bukanlah berarti membatalkan puasa, tetapi dia bisa membuat puasa kita tidak ada makna dan artinya, tidak ada gunanya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik atau yang dilarang, atau juga mengerjakannya, mengucapkannya aja pun tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Falaisa lillahi hajat, tidak ada lagi gunanya di sisi Allah apa yang dikerjakannya, kalaupun dia sudah meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Menahan jasmani yang kita katakan tadi untuk tidak makan dan minum adalah supaya kita tidak batal puasa, tetapi menahan dari ucapan-ucapan, dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik, apalagi yang merendahkan, memaki dan menista orang lain, baik lisan maupun tulisan lewat WA dan sebagainya. Itu akan menghilangkan nilai puasa kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu mengatakan tidak ada kepentingan bagi Allah, bagi orang-orang yang berpuasa tetapi moralnya tidak dijaganya, tidak dipeliharanya. Saudara-saudara, untuk itulah kita bersyukur dengan masuk bulan Ramadan. Mari kita isi Ramadan ini dengan berbagai kegiatan, baik di siang hari maupun di malam hari, dengan qiyamul lail, salat tarawih yang saat ini sudah lebih dilonggarkan ketimbang pada Ramadan yang lalu, dan malah salat Idul Fitri pun
sudah dibenarkan di lapangan-lapangan kecil atau tidak lapangan yang jauh tapi di sekitar rumah. Supaya apa? Supaya agama ini, Islam ini tersiarkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita supaya bisa berpuasa secara jasmani dan memberikan kekuatan iman dan keikhlasan bisa mempuasakan dari qauluz zur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal jamaah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an kulli ashabihi wa azwajihi wa ummati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.